Ilustrasi kasus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hafid. Saat ini bertugas di Puskesmas Kameri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Tepatnya di Pulau Numfor. Halo, saya Dr. Sri Awalia Febriana, SPKK Konsultan. Dan saat ini saya bekerja di Fakultas Kedokteran UGM, Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Halo, salam kenal. Saya Dr. Menul Ayu Umborowati, spesialis kulit dan kelamin. Saya alumni FKKMK UGM Angkatan 2000. Saat ini, saya bekerja di FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Mohon izin melaporkan dokter, seorang anak laki-laki umur 9 tahun mengeluh lesi kulit berwarna putih di tangan kirinya dan dirasakan sejak kira-kira 3 bulan yang lalu. Kira-kira apa saja diagnosis bandingnya ya dok? Terima kasih. Baik dokter, ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Sebenarnya keluhan pasien ini adalah sederhana, yaitu bercak putih. Dan keluhan ini akan sering ditemui di perifer. Namun, bagi dokter yang belum terbiasa, pada saat menemukan lesi dengan bercak putih, akan mengalami kebingungan dalam algoritma atau alur penegakan diagnosis bercak putih. Jadi saat kalian menemukan pasien dengan bercak putih, hal pertama yang perlu dipikirkan adalah apakah bercak putih tersebut sudah ada sejak lahir atau muncul setelah lahir atau dapatan. Jika bercak putih itu sudah ada sejak lahir, maka pikirkan suatu tanda lahir seperti nevus animucus atau nervus depigmentosus. Pada kasus seperti ini, maka dokter umum disarankan untuk merujuk ke dokter spesialis agar dapat diberikan tata laksana lebih lanjut. Jika bercak putihnya didapatkan setelah lahir atau belum lama muncul, maka yang perlu dipastikan pertama adalah apakah terdapat mati rasa atau anestesi pada bercak. Adanya anestesi pada bercak sangat mungkin dikarenakan lepra. Sedangkan jika tidak ada mati rasa, beberapa kemungkinan diagnosis lain adalah pityriasis versicolor atau PVC atau hipopigmentasi pasca inflamasi atau HPI. Bagaimana cara kita memastikan itu lepra? Kita perlu menemukan 1 dari 3 tanda kardinal lepra, yaitu bercak kulit mati rasa, pembesaran saraf tepi, yaitu nervus auricularis magnus, nervus ulnaris, nervus tibialis posterior, atau nervus verinous communis, atau ditemukannya bakteri tahan asam dari pemeriksaan apusan jaringan kulit. Jika sudah terdapat 1 saja, maka kita sudah bisa mendiagnosis lepra. Kapan kita curigai hiperpigmentasi pasca inflamasi? HPI terjadi setelah ada inflamasi atau trauma di kulit yang menyebabkan kerusakan melanosit. Sehingga tanda khasnya adalah bercak putih kita temukan terbatas di lokasi terjadinya inflamasi atau trauma kulit awal. Dan bentuknya juga sesuai dengan bentuk inflamasi atau trauma tadi. Bercak putih juga biasanya tidak disertai gatal. Bagaimana dengan PVC? Pada PVC, tanda khasnya yaitu di atas bercak kita temukan sisik atau squama halus yang jika digaruk akan tampak seperti bedak atau fingernail sign. Tanda khas yang kedua, bercak putih biasanya kita temukan di area seboroid
atau yang tinggi kadar minyaknya seperti dada dan punggung atas, lengan atas, atau wajah. Tanda yang ketiga, bercak putih biasanya disertai gatal yang ringan. Mohon izin dokter, setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, didapatkan adanya lesi tunggal makula hipopigmentasi berbatas tegas dengan ukuran diameter sekitar 5 cm. Pasien mengatakan bahwa lesi ini tidak terasa apapun atau mati rasa, tidak terasa gatal, dan tidak ditemukan lesi serupa pada tubuh yang lain. Tidak ditemukan adanya perbesaran saraf perifer. Mohon izin dokter, terkait dengan pemeriksaan penunjang seperti kerokan BTA, kami tidak dapat melakukan di sini. Apakah pasien ini dapat ditegakkan diagnosis dengan kusta? Baik dokter, berarti memang kemungkinan besar pasien tersebut memang menderita lepra ya. Nah, untuk manajemennya, WHO sudah memudahkan pemberian regimen multi drug therapy atau MDT lepra di daerah perifer, yaitu tanpa harus berdasarkan hasil pemeriksaan BTA, cukup dari klinis saja. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah bercak yang ada di kulit. Jika 1-5 bercak, maka diklasifikasikan sebagai lepra pauci basiler atau PB. Jika bercak kulit lebih dari 5, maka diklasifikasikan sebagai lepra multibasiler atau MB. Untuk lepra PB, MDT diberikan per bulan selama 6-9 bulan dan terdiri dari RD atau rifampicin dan dapson. Rifampicin 600 mg atau 2 tablet 300 mg diberikan 1 bulan sekali dan dapson 100 mg 1 tablet diminum 1 kali per hari. 2 tablet rifampicin dan dosis pertama dapson harus diminum di depan petugas. Kemudian, pasien melanjutkan minum 1 tablet dapson di rumah setiap hari. Untuk lepra MB, MDT diberikan per bulan selama 12-18 bulan, terdiri dari RLD atau rifampicin, lampren atau clofazimin, dan dapson. Rifampicin 600 mg atau 2 tablet 300 mg dan lampren 300 mg atau 3 tablet 100 mg diberikan 1 bulan sekali dan dapson 100 mg 1 tablet diminum 1 kali tiap hari. Sama seperti MDT untuk lepra PB, 2 tablet rifampicin, 3 tablet lampren, dan dosis pertama dapson harus diminum di depan petugas. Kemudian, pasien melanjutkan minum 1 tablet dapson di rumah setiap hari. Jangan lupa bahwa saat pasien mengambil obat setiap bulan selama masa pengobatan, kita juga perlu memantau ada atau tidaknya reaksi lepra yang ditandai adanya lesi nodul yang nyeri atau bercak yang bertambah merah disertai peningkatan nyeri saraf. Setelah pengobatan selesai, pemeriksaan klinis ulang perlu dilakukan paling sedikit tiap 6 bulan selama 2 tahun untuk lepra PB dan selama 5 tahun untuk lepra MB. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan dan bimbingannya. Semoga dengan penjelasan dan bimbingan dokter tersebut, saya dan teman-teman sejawat saya yang lain dapat melakukan tata laksana lesi kulit putih ini. Terima kasih dokter, salam dari Pulau Numpor. Terima kasih. Sampai berjumpa di volume selanjutnya.